Selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 12 IPS. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran geografi. Baik, untuk pembelajaran geografi pada pertemuan saat ini kita akan mempelajari tentang materi negara maju dan negara berkembang. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang silahkan kamu berdoa di dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya materi kita untuk pagi hari ini negara maju dan negara berkembang. Kita akan menjelaskan mengenai negara Belanda dan negara India. Negara Belanda ini merupakan negara maju, yang mana luas wilayahnya bisa dikatakan sangat kecil, di mana negara Belanda ini terletaklah di Eropa, yaitunya di kawasan Eropa bagian barat. Negara Belanda ini berbatasan langsung dengan dua negara, yaitunya ada berbatasan dengan negara Jerman di sekitar pegunungan Alpen dan berbatasan dengan negara Belgia. Baik, untuk itu kita lihat batas negara Belanda secara keseluruhan, di mana bagian utara negara Belanda itu berbatasan dengan apa? Ini, yaitunya dengan Laut Utara. Sedangkan bagian selatan itu berbatasan dengan negara Belgia. Bagian barat juga berbatasan dengan Laut Utara, dan bagian timur itu berbatasan dengan Jerman. Artinya negara Belanda ini dari segi letak dia juga memiliki letak geografis yang mendukung untuk perdagangan, karena dia ini dikelilingi oleh negara maju seperti negara Jerman, Belgia, dan juga di seberangnya ini ada negara Inggris. Nah, inilah ikon dari negara Belanda, yaitu adalah kincir angin dan juga adanya bunga tulip. Tetapi kamu harus mengetahui bahwa asal muasal bunga tulip ini bukan berasal dari Belanda, tetapi bunga tulip berasal dari negara Turki. Berikutnya kita lihat kondisi fisik dari wilayah Belanda ini, di mana wilayah Belanda ini merupakan dataran rendah yang terdapat di Eropa, di mana 1/5 wilayah Belanda ini merupakan perairan atau air. Di daerah Belanda banyak ditemukan onggokan-onggokan pasir di sepanjang pantainya. Iklim di negara Belanda juga iklim laut, karena di sekitar Belanda terdapat lautan. Nah, baik, jadi demikian untuk ilmu yang paling bagus atau negara yang paling bagus menjelaskan tentang perairan adalah negara Belanda, karena ahli-ahli perairan itu rata-rata berasal dari Belanda. Selanjutnya kita lihat kondisi sosial negara Belanda ini. Kondisi sosial negara Belanda itu kita lihat pada tahun 2016 jumlah penduduk negara Belanda ini ada sekitar 17 juta jiwa. Lebih dan kurang 17 juta jiwa. Daerah Belanda yang paling padat penduduknya terdapat di daerah Randstad. Daerah Randstad ini terdiri daerah Holland Utara, Holland Selatan, dan Utrecht. Sedangkan kota terpadat di Belanda itu ada Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, dan Utrecht. Nah, itu sekilas mengenai kota-kota di Belanda. Tapi kota yang terkenal di Belanda ini bagi orang Indonesia itu biasanya adalah Amsterdam. Nah, selanjutnya adalah kondisi ekonomi di negara Belanda. Kondisi ekonomi di negara Belanda ini, yang pertama dia di sektor ekonomi itu sudah berkembang dari seluruh sektor, baik sektor industri, sektor perdagangan, wisata, dan juga pertanian. Walaupun negaranya kecil, tetapi dari segi pertanian dia bisa mencukupi untuk negaranya dan juga bisa diekspor ke negara lainnya. Kita lihat pertanian yang diusahakan oleh orang Belanda ini, yaitu adalah pertanian seperti gandum, dan hasilnya ini gampang dipasarkan ke negara-negara tetangga, karena negara tetangga juga merupakan negara yang maju dan makmur. Selain daripada itu, pertanian di Belanda ini juga didukung oleh biaya pertaniannya yang murah. Nah, mudah-mudahan di Indonesia juga
dilakukan subsidi alat-alat pertanian yang lebih murah lagi nantinya, selain dari subsidi-subsidi yang telah dilakukan saat sekarang ini. Baik, selanjutnya adalah usaha peternakan di Belanda, di mana untuk peternakan ini walaupun negaranya kecil, tetapi dia ini sangat terkenal sebagai negara penghasil keju, negara penghasil susu. Karena peternakan di Belanda ini sangat maju, terdapat di kawasan Randstad. Jadi peninggalan Belanda di Indonesia salah satunya adalah meninggalkan atau mengajarkan negara Indonesia mengenai peternakan. Berikutnya, kondisi budaya negara Belanda. Belanda ini dengan Indonesia sudah memiliki hubungan erat dari zaman dahulu, karena negara Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda ini, sehingga sampai sekarang hubungan diplomatik kita dengan negara Belanda ini masih terjalin dengan baik, yaitu ada hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan iptek. Kerjasama negara Indonesia dan Belanda sampai saat ini adalah pertukaran kesenian antar dua wilayah. Selanjutnya, impor rempah-rempah dari Indonesia, jadi negara salah satu importir rempah-rempah kita. Investasi modal pertambangan, perindustrian, dan pelayaran di Indonesia, serta banyaknya pertukaran pelajar Indonesia ke Belanda. Setelah negara Belanda, kita masuk ke negara berkembang. Negara berkembang di sini adalah negara India. Negara India, kalau kita lihat dari segi luasnya, merupakan negara yang memiliki luas daratan yang luas serta juga memiliki lautan. Ini kelebihannya India. Dan negara India ini bagian utaranya ini berbatasan dengan negara lain yang dibatasi oleh pegunungan Himalaya. Jadi dia antara India dengan Nepal terdapat Himalaya, Bhutan Himalaya. Jadi dia dengan negara lain dibatasi dengan Himalaya. Baik, terlihatlah di sini negara India berbatasan langsung dengan negara Pakistan, negara Cina, negara Nepal, Bhutan, Bangladesh, dan Myanmar. Seperti inilah gambar peta dari negara bendera dari negara India. Berikutnya kita lihat kondisi fisik dari negara India. Negara India sebenarnya bisa dikatakan sebagai negara yang sudah maju dari segi perindustrian. Dari segi manapun dia sudah bisa dikatakan maju. Tetapi melihat potensi di India ini adalah penduduknya yang tinggi. Jadi secara rata-rata negara India ini masih tergolong negara yang belum maju juga. Kita lihat kondisi fisiknya. Yang pertama, terdapatnya padang pasir yang kering, dataran tinggi yang luas, serta dataran yang luas. Berarti dia ini terbagi berbagai macam bentuk alamnya atau bentang alamnya. Negara di India ini dibatasi oleh pegunungan Himalaya. Selanjutnya, di daerah India ini ada daerah Hindustan, yaitu di sekitar Kashmir, yang berbatasan dengan India, Pakistan, dan Cina. Oke. Selanjutnya, kita lihat mengenai kondisi sosial negara India. Ini yang perlu dibenahi oleh negara India. Kenapa demikian? Karena penduduknya yang banyak dan laju pertumbuhannya penduduknya juga tergolong tinggi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Karena 1,6% ini per tahun, jika dibandingkan dengan 1,3 miliar itu sangat banyak penambahan penduduknya per tahun. Berarti laju pertumbuhannya lebih tinggi lagi daripada negara Cina. Dan pendapatan per kapita penduduknya adalah sekitar 3.800 US dollar. Artinya apa? Dia tergolong negara berkembang. Tetapi karena kesetaraan yang terdapat di India ini, jadi masalahnya adalah kesetaraan atau penyebarannya. Karena orang kaya sangat kaya, orang miskin sangat miskin. Seperti terlihat di sini. Di sini adalah kawasan miskin, di sininya adalah kawasan elit atau kawasan kaya. Dia berdampingan dan sangat mencolok. Kita lihat kondisi ekonomi di negara India. Negara India rata-rata untuk ekonominya di bagian-bagian India ini diusahakan atau bekerja sebagai pertanian. Dan juga banyak juga yang bekerja di sektor perikanan karena memiliki laut, dan juga bekerja di sektor pertambangan karena pertambangan di India ini banyak memiliki sumber daya alamnya. Kondisi budaya negara India ini, negara India memiliki dua bahasa resmi yaitu Hindi dan Inggris,
masih terdapat sistem kasta. Ini walaupun pemerintahan di India ini sudah ingin menghapus sistem kasta, tetapi di India tidak bisa, di dalam masyarakatnya masih diterapkan sistem kasta ini. Jadi sistem kasta ini akan menentukan jenis pekerjaan yang akan kita dapat, jodoh yang akan dia dapat. Nah, jadi sistem kasta ini masih berlaku. Oke, sedangkan agama yang besar, agama yang paling mayoritas dianut oleh orang India ini adalah agama Hindu. Setelah itu adalah agama Islam. Nah, sekian penjelasan mengenai negara Belanda dan negara India. Terima kasih.